Halo anak-anak kelas 4, ketemu lagi ya dengan Pak Irwan di pembelajaran yang ketiga. Anak-anak, hari ini kita masih akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, dan subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Anak-anak, wah, kita sudah sampai pertemuan ketiga ya. Sayang sekali saat ini kita berada dalam kondisi yang tidak menentu. Kita saat ini sedang berada di masa wabah coronavirus disease 19 atau COVID-19. Nah, anak-anak bisa lihat di subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Wah, padahal ini temanya asik sekali. Kita sedang permainan tradisional. Namun kalian lihat di buku itu ada permainan yang sangat menarik. Ada benteng-bentengan, ada gobak sodor. Nah, kalau kita nanti pembelajarannya tatap muka, kita bisa mencoba untuk bermain bersama. Tentu asik sekali, pasti menyenangkan. Tapi bagaimana lagi kita seperti ini kondisinya? Maka tentu kita tidak bisa melakukan permainan tersebut. Tapi anak-anak, tahukah kamu bahwa Indonesia itu sangat kaya akan budaya? Nah, di berbagai macam daerah itu mengenal banyak sekali permainan tradisional. Nah, di bukumu tadi disebutkan ada benteng-bentengan dan gobak sodor. Padahal banyak sekali. Nah, misalnya di daerah Jawa itu ada beberapa permainan tradisional seperti dakon, ada bakia, ada jamuran, ada jublak-jublak suweng, dan lain sebagainya. Namun permainan itu semuanya dilakukan secara berkelompok. Nah, saat ini kita tidak boleh melakukan kegiatan kelompok. Namun kalian bisa mencari video atau referensi mengenai permainan tradisional yang ada di YouTube, ada di internet, atau bertanya kepada orang tuamu. Pasti mereka mengetahui tentang permainan tradisional tersebut. Nah, untuk saat ini kita hanya akan mengenal apa itu permainan tradisional. Nah, anak-anak, permainan tradisional adalah permainan yang dilakukan orang-orang zaman dahulu. Tapi ingat, permainan ini meskipun dilakukan orang-orang dahulu, tapi belum tentu kita itu bilang kuno, bahkan bisa asik. Mengapa demikian? Nah, permainan yang dilakukan terhadap permainan tradisional ini, anak-anak akan bisa melatih fisik kalian. Ada yang berlari, ada yang melompat. Nah, kemudian ada yang membutuhkan strategi. Jadi permainannya sungguh asik sekali. Tentunya kita tidak bisa mencoba permainan tradisional ini karena kita membutuhkan beberapa orang untuk bermain permainan tradisional. Nah, silahkan lihat video ini untuk mengetahui jenis-jenis permainan tradisional. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang permainan tradisional di Indonesia. Permainan yang pertama adalah bakia. Bakia adalah nama sebuah alas kaki yang terbuat dari kayu. Istilah yang sama juga digunakan dalam sebuah permainan tradisional yang juga menggunakan alas kaki dari kayu namun berbentuk panjang untuk dipakai oleh beberapa orang sekaligus. Permainan bakia ini sebenarnya permainan tradisional anak-anak di Sumatera Barat. Permainan ini membutuhkan beberapa orang untuk membentuk satu grup yang akan bertanding dengan grup lainnya. Mereka harus memakai bakia dan berjalan selaras, berbarengan dari garis start hingga ke garis finish. Permainan ini bertujuan untuk membangun kehubungan, kerjasama, dan kekompakan antar anggota di dalam tim agar dapat berjalan seirama. Permainan kedua adalah dakon.
Dakon adalah salah satu jenis permainan yang dapat dimainkan oleh anak-anak laki-laki maupun perempuan. Bahkan, dakon bisa juga dimainkan oleh orang dewasa sebagai sarana rekreasi. Dakon sebenarnya adalah alat untuk bermain congklak. Alat ini terbuat dari kayu dengan panjang 50 cm, lebar 20 cm, dan tebal 10 cm. Bagian atas kayu ini diberi lubang dengan 5 cm untuk diameternya dan 3 cm untuk dalamnya. Jumlah lubang dakon minimal 12 buah. Permainan ini membutuhkan biji dakon. Biji dakon ini bisa menggunakan biji sawo kecil atau sawo manila ataupun kelereng kecil. Bermain dakon dimungkinkan tanpa kayu sebagai arena. Dakon bisa dimainkan di atas tanah dengan membuat lubang-lubang kecil di tanah sejumlah 12. Permainan dakon di tanah biasanya menggunakan batu-batu kecil sebagai bijinya. Jumlah pemainnya minimal 2 orang. Jika banyak pemain, giliran dibuat sesuai dengan kesepakatan bersama. Jumlah biji dakon tidak ditentukan. Ini disesuaikan kondisi dan kesepakatan para pemain. Permainan yang ketiga adalah egrang. Egrang merupakan permainan dengan menggunakan galah atau tongkat sebagai pijakan seseorang agar bisa berdiri dalam jarak tertentu di atas tanah. Egrang juga merupakan salah satu bentuk kegiatan olahraga tradisional yang dapat dijumpai di berbagai daerah. Seperti di Bengkulu, disebut ingkau yang berarti sepatu bambu. Sumatera Barat dinamakan tengkak-tengkak. Di Lampung disebut egrang yang berarti terompah pancung, terbuat dari pohon bambu bulat, panjang, dan di Jawa Tengah dikatakan jangkungan atau egrang yang diambil dari nama burung berkaki panjang. Batungkau di Kalimantan Selatan, Tilako di Sulawesi Tengah, dan Marjalengkat di Batak Toba. Di Pulau Jawa, permainan egrang banyak dijumpai dan dimainkan layaknya permainan biasa, yaitu dengan berjalan kaki. Namun, di daerah Sulawesi Tengah, egrang biasanya digunakan untuk perlombaan balapan egrang. Tidak hanya sekedar balapan, tapi juga sambil saling menjatuhkan dengan cara memukul kaki egrang lawan. Di daerah Batak Toba, egrang atau Marjalengkat ini pada waktu tempo dulu sering dilakukan sebagai ajang adu ketangkasan yang berdaya guna untuk meningkatkan kemampuan berlari dengan memakai alat bantu 2 tongkat. Biasanya, tongkat tersebut terbuat dari batang pohon bambu, dan jenis olahraga ini dilakukan pada siang hari. Keseimbangan tubuh sangat diperlukan, sebab pada Marjalengkat ini, kedua kaki tidak boleh menginjak tanah. Bagian tubuh hanya dipikul alat bantu 2 buah tongkat dan harus bisa berlari, melintasi badan jalan, dan bahkan sering dilakukan melintasi sungai. Permainan selanjutnya adalah gangsing. Gangsing merupakan salah satu permainan tradisional Nusantara, walaupun sejarah penyebarannya belum diketahui secara pasti. Di wilayah Kepulauan Tujuh atau Natuna, Kepulauan Riau, permainan gasing telah ada jauh sebelum penjajahan Belanda. Sedangkan di Sulawesi Utara, gasing mulai dikenal sejak 1930-an. Permainan ini
dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa. Biasanya dilakukan di pekarangan rumah yang kondisi tanahnya keras dan datar. Permainan gasing dapat dilakukan secara perorangan ataupun beregu dengan jumlah pemain yang bervariasi menurut kebiasaan di daerah masing-masing. Hingga kini, gasing masih sangat populer dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan, warga di Kepulauan Riau rutin menyelenggarakan kompetisi. Sementara di Demak, biasanya gasing dimainkan saat pergantian musim hujan ke musim kemarau. Masyarakat Bengkulu ramai-ramai memainkan gasing saat perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram. Sejumlah daerah memiliki istilah berbeda untuk menyebut gasing. Masyarakat Jawa Barat dan DKI Jakarta menyebutnya gangsing atau panggal. Masyarakat Lampung menamai pukang. Warga Kalimantan Timur menyebutnya begasing. Sedangkan di Maluku disebut apiong. Dan di Nusa Tenggara Barat dinamakan magasing. Hanya masyarakat Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Tanjung Pinang, dan Kepulauan Riau yang menyebut gasing. Nama magasing atau agasing juga dikenal masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Di daerah Lombok disebut gangsing. Sedangkan masyarakat Bolaang Mongondo di daerah Sulawesi Utara mengenal gasing dengan nama paki. Orang Jawa Timur menyebut gasing sebagai kekehan. Sedangkan di Yogyakarta, gasing disebut dengan dua nama berbeda. Jika terbuat dari bambu disebut gangsingan, dan jika terbuat dari kayu dinamai paton. Permainan selanjutnya adalah gobak sodor. Gobak sodor atau galak asin adalah sejenis permainan daerah dari Indonesia. Permainan ini adalah sebuah permainan grup yang terdiri dari dua grup, di mana masing-masing tim terdiri dari 3 sampai 5 orang. Inti permainannya adalah menghadang lawan agar tidak bisa lolos melewati garis ke baris terakhir secara bolak-balik. Dan untuk meraih kemenangan, seluruh anggota grup harus secara lengkap melakukan proses bolak-balik dalam area lapangan yang telah ditentukan. Permainan ini biasanya dimainkan di lapangan bulu tangkis dengan acuan garis-garis yang ada, atau bisa juga dengan menggunakan lapangan segi tempat dengan ukuran 9 x 4 meter yang dibagi menjadi 6 bagian. Garis batas dari setiap bagian biasanya diberi tanda dengan kapur. Anggota grup yang mendapat giliran untuk menjaga lapangan ini terbagi 2, yaitu anggota grup yang menjaga garis batas horizontal dan garis batas vertikal. Bagi anggota grup yang mendapatkan tugas untuk menjaga garis batas horizontal, maka mereka akan berusaha untuk menghalangi lawan mereka yang juga berusaha untuk melewati garis batas yang sudah ditentukan sebagai garis batas bebas. Bagi anggota grup yang mendapatkan tugas untuk menjaga garis batas vertikal, maka orang ini mempunyai akses untuk keseluruhan garis batas vertikal yang terletak di tengah. Permainan ini sangat mengasyikkan sekaligus sangat sulit karena setiap orang harus selalu berjaga dan berlari secepat mungkin jika diperlukan untuk meraih kemenangan. Permainan selanjutnya adalah gundu
atau kelereng. Gundu adalah kelereng yang berbentuk seperti kaca namun bulat yang di dalamnya terkadang ada motifnya. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki berjumlah 2-7 orang. Cara bermain gundu cukup mudah, yaitu dengan cara menyentil gundu yang kita punya ke gundu lawan. Jika gundu kita mengenai gundu lawan, maka itu menjadi milik kita. Sayangnya saat ini jarang sekali menemukan anak-anak yang masih bermain gundu. Selanjutnya, permainan lompat tali. Lompat tali adalah sebuah permainan di mana satu orang atau lebih melompati sebuah tali yang ditibas-tibaskan sehingga tibasan tali tersebut melintasi bagian bawah kaki mereka dan atas kepala mereka. Terdapat berbagai jenis lompat tali yang meliputi gaya bebas tunggal, kecepatan tunggal, pasangan, kecepatan 3 orang, dan gaya bebas 3 orang. Permainan selanjutnya adalah rangku alu. Rangku alu adalah sebuah permainan dan tarian asal Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Permainan dilakukan dengan 4 orang memegang 4 tongkat bambu, memakai tongkat berbentuk palang dan menggerak-gerakkannya, sementara orang lainnya harus melompat-lompati bagian celahnya agar tidak terjepit bambu. Permainan selanjutnya adalah engklek atau Sunda Manda. Engklek adalah permainan anak tradisional yang populer di Indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan. Permainan ini dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, baik di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Di setiap daerahnya dikenal dengan nama yang berbeda. Terdapat dugaan bahwa nama permainan ini berasal dari Zondag Mandag yang berasal dari Belanda dan menyebar ke Nusantara pada zaman kolonial. Walaupun dugaan tersebut adalah pendapat sementara. Permainan engklek biasanya dimainkan oleh anak-anak dengan 2-5 orang peserta. Di Jawa, permainan ini disebut engklek dan biasanya dimainkan oleh anak-anak perempuan. Permainan yang serupa dengan peraturan berbeda di Britania Raya disebut dengan hopscotch. Permainan hopscotch tersebut diduga sangat tua dan dimulai dari zaman Kekaisaran Romawi. Peserta permainan ini melompat menggunakan satu kaki di setiap peta-peta yang telah digambar sebelumnya di tanah. Untuk dapat bermain, setiap anak harus berbekal gacok yang biasanya berupa sebentuk pecahan genting yang juga disebut kreweng. Yang dalam permainan, kreweng ini ditempatkan di salah satu peta yang tergambar di tanah dengan cara dilempar. Peta yang ada gacoknya tidak boleh diinjak, ditempati oleh setiap pemain. Jadi, para pemain harus melompat ke peta berikutnya dengan satu kaki mengelilingi peta-peta yang ada. Anak-anak, setelah kalian melihat video tentang jenis-jenis permainan tradisional tadi, tentu kamu tahu bahwa Indonesia memiliki berbagai jenis permainan tradisional. Hal itu menunjukkan keragaman jenis budaya yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, tentu kalian ingat di pembelajaran pertama ada berbagai alat musik tradisional juga. Nah, ada musik yang dihasilkan oleh angklung,
dari Jawa Barat. Ada kemudian saluang, ada juga tifa. Masih ingat kan? Nah, alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Nah, bagaimana sih bunyi itu bisa sampai kepada kita dan kita bisa mendengarnya? Nah, lewat apa dia bunyinya merambat? Nah, anak-anak, di buku kalian halaman 37 kalian bisa melihat berbagai jenis percobaan tentang bunyi. Percobaan pertama bisa kamu coba ya. Seperti ini percobaannya. Silahkan dipraktekkan. Kemudian di halaman selanjutnya, halaman 38, juga ada percobaan seperti ini. Nah, tolong kalian juga praktekkan ya. Ikuti langkah-langkahnya. Lalu di halaman 39 juga ada percobaan. Ini kalian ikuti langkah-langkahnya untuk mempraktekkan percobaan tersebut. Setelah kalian melakukan percobaan, silahkan lihat halaman 39. Di halaman tersebut, kalian akan diminta untuk mengisi tabel seperti ini. Nah, itu adalah hasil pengamatan kalian atau percobaan kalian pada halaman 37, 38, dan 39. Silahkan dicatat di buku kalian masing-masing. Setelah kalian selesai mengerjakan tabel, silahkan lihat halaman 40 ya. Di situ ada pertanyaan. Kalian bisa jawab pertanyaan tersebut. Setelah menjawab pertanyaan tersebut, kalian nanti tolong buatlah laporan percobaan kalian seperti tabel berikut ini. Kerjakan di buku kalian masing-masing. Setelah membuat laporan percobaan, buka bukumu kembali halaman 29. Nah, kalian akan membaca lagi tentang cerita siap menghadapi musim hujan. Nah, tolong kalian cari gagasan pokok dari bacaan tersebut. Anak-anak, sampailah kita pada akhir materi pembelajaran hari ini. Di akhir materi pembelajaran ini, kita ingat-ingat kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Pertama tadi, kita sudah mempelajari tentang keanekaragaman permainan tradisional di Indonesia. Yang kedua, kita sudah mempelajari tentang bagaimana bunyi merambat hingga bisa kita dengar. Dan yang ketiga adalah tentang gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Rajin belajar terus ya, jangan pernah menyerah, ayo semangat. Sukses selalu untuk kalian.